Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan 20 poin dalam proposal yang diajukan untuk mengakhiri pertempuran di Gaza. Poin-poin tersebut berisi soal pembebasan sandera hingga masa depan wilayah Palestina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan 20 poin dalam proposal untuk mengakhiri perang di Gaza. Proposal itu diajukan Trump dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada hari Senin waktu setempat. Dari 20 poin itu diantaranya adalah Gaza akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza yang telah menderita cukup lama. Poin lainnya, jika kedua belah pihak menyetujui proposal ini, pasukan Israel akan mundur ke garis yang disepakati untuk mempersiapkan pembebasan sandera. And I'm not just talking about Gaza. Gaza is one thing, but we're talking about much beyond Gaza. The whole deal, everything getting solved. It's called peace in the Middle East. So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran, trade, the expansion of the Abraham Accords, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza. Sementara Hamas telah menerima proposal tersebut dan akan meninjau secara positif dan objektif. Pejabat senior Hamas menekankan bahwa perjanjian apapun harus melindungi kepentingan Palestina, memastikan penarikan penuh Israel dari Gaza, dan mengakhiri perang. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai, jika proposal disetujui, harusnya pembentukan pemerintahan transisi diketuai tokoh yang netral, bukan Donald Trump ataupun mantan PM Inggris Tony Blair. Menurut saya tidak ya, seharusnya yang memimpin pemerintahan sementara itu harusnya orang yang netral ya. Saya nggak tahu apakah sudah didisclose nama Presiden Trump yang akan memimpin, karena dalam berita yang beredar itu nama Tony Blair, tapi kalau menurut saya juga Tony Blair ini kan ada trauma juga bagi negara Timur Tengah, karena masalah Palestina ini kan bermula dari Inggris, Menteri Luar Negerinya yang memungkinkan orang-orang Yahudi di Eropa untuk membangun negara Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 66.000 orang tewas dan 168.000 orang terluka sejak konflik Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023. Selain genosida, kelaparan di Gaza telah menyebabkan 442 warga Palestina meninggal. Proposal yang diajukan untuk mengakhiri perang diharapkan turut membuka pintu bantuan logistik bagi warga Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Rencana itu diharapkan dapat membuka pintu bantuan logistik bagi warga Gaza yang dilanda krisis pangan. Kita akan bahas bersama dengan relawan Mercy Indonesia, Marissa Noriti. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Marissa. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Ibrahim. Baik. Mbak Marissa, di tengah tadi kesepakatan dibahas Trump dan juga Netanyahu, bagaimana kondisi di Gaza saat ini? Iya, baik, di saat perundingan tentang ceasefire terus berlangsung, negosiasi terus berlangsung, tidak ada perubahan yang signifikan terjadi di Gaza. Penyerangan masih tetap terjadi, bahkan tank Israel pernah berada di posisi hanya 50 meter saja dari rumah sakit Al-Shifa. Penyerangan terhadap rumah sakit juga terus terjadi. Rumah sakit Al-Helo juga diserang kurang lebih 1 atau 2 hari yang lalu, dan kemudian juga penyerangan di daerah selatan juga berlangsung. Salah satu perawat yang sedang melaksanakan tugasnya di Nasser Hospital juga diserang oleh tentara Israel dengan penembakan tepat di kepala. Dan untuk kondisi bantuan sendiri pun yang masuk ke Gaza saat ini, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan juga, jalur Zikim saat ini ditutup dari sejak 12 September. Jadi hingga saat ini jalur bantuan hanya bisa masuk dari Mesir melalui Kerim Salom atau Kisufim Crossing. Itu pun masih berisiko Mbak Marissa, bantuan lewat tadi yang satu jalur. Ya, masih beresiko. Jadi Kerim Salom dan Kisufim Crossing ini berada di bagian selatan dari Gaza. Dan ketika organisasi internasional atau UN atau
trader komersil lainnya ingin membawa bantuan dari selatan ke Gaza City, bagian yang ke utara, itu koordinasinya juga sangat sulit dan sering tidak disetujui oleh pihak Israel. Dan untuk truk yang masuk pun saat ini hampir rata-rata hanya 40 truk saja per hari, sedangkan kebutuhan rakyat Gaza itu sendiri sudah sering kita dengar juga sekitar 500 sampai 600 truk per harinya. Seperti itu kurang lebih kondisi di lapangan saat ini. Jadi artinya saat ini warga Gaza kendati tengah ada perundingan masih krisis pangan, masih kelaparan melanda di sana. Masih banyak warga Gaza yang makannya hanya 1 kali sehari dan itu pun dengan porsi sedikit, bukan porsi yang normal. Seperti itu, Mas Ibrahim. Jadi kalau misalkan menyalurkan bantuan, tantangan yang dihadapi termasuk dari relawan Mercy itu bagaimana sih? Ya, situasi keamanan apalagi di area Gaza City kita pernah melihat sendiri bahkan gudang yang digunakan untuk mempersiapkan paket-paket bantuan makanan itu milik NGO lokal itu juga diserang oleh Israel. Jadi sepertinya tidak ada sanksi internasional apapun atau perubahan apapun yang terjadi walaupun sudah banyak organisasi dunia yang kredibel yang menyatakan bahwa famine terjadi di Gaza, kelaparan terjadi di Gaza, tetapi tidak ada aksi nyata untuk mengatasi hal ini. Bahkan untuk semacam makanan untuk mengatasi gizi buruk, peanut butter yang udah di fortified pun itu dilarang oleh Israel untuk memasuki Gaza. Seperti itu. Mbak Marisa, tadi Anda menyampaikan bahwa kondisi di sekitar rumah sakit Ashifa juga itu sangat rawan, sangat rentan, bahkan masih ada serangan. Bagaimana warga yang berada di sekitar rumah sakit? Ini kan wilayah aman seharusnya ya. Apakah mereka pindah atau seperti apa? Ya, biasanya ketika ada penyerangan seperti ini mereka akan meninggalkan rumahnya sementara dan ketika melihat tank Israel sudah mundur, sniper sudah mundur, mereka akan kembali lagi ke rumahnya. Dan masih banyak juga warga yang di Gaza City atau Gaza Utara yang memilih bertahan karena pindah ke selatan pun itu tidak mudah. Biaya transportasi sangat mahal dan mereka juga harus menyewa lahan lagi dan juga tidak mudah untuk mendapatkan lahan untuk mendirikan tendanya dan untuk harga tenda pun juga masih sangat mahal saat ini di Gaza. Jadi saat ini masih cukup banyak warga Gaza yang bertahan di area Gaza City walaupun penyerangan sudah sangat intens di Gaza City dan bahkan sering terdengar ke Gaza Selatan di daerah Derbalah karena pengeboman yang Mbak Marisa, terakhir singkat, jadi apa yang saat ini dipersiapkan tim relawan untuk bisa menyalurkan bantuan agar sampai ke jalur Gaza? Ya, saat ini untuk jalur pengiriman bantuan dari luar hanya terbuka dari Mesir. Ada beberapa organisasi terus melakukan upaya untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok warga Gaza dan ada juga yang dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada di dalam Gaza walaupun harganya sangat-sangat mahal dan tidak bisa dijangkau oleh warga Gaza, maka oleh dari itu perlu kehadiran NGO yang memfasilitasi ini semua, mempersiapkan dan tentunya perlu jaminan keamanan juga bagaimana organisasi kemanusiaan bisa melaksanakan peran-peran kemanusiaannya di Gaza itu sendiri. Ini yang sangat penting saat ini. Terima kasih Mbak Marisa Nuriti, relawan Mercy Indonesia mengabarkan bagaimana kondisi di Gaza. Terima kasih Mbak Marisa. TNI menggelar gladi jelang perayaan HUT ke-80 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Acara menampilkan parade defile pasukan dan alutsista serta manuver pesawat tempur. Polisi menggerebek sebuah bengkel yang dijadikan home industri pembuatan senjata api rakitan di Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat penggerebekan, pelaku berusaha melarikan diri. Bengkel tersebut diduga kuat beroperasi sebagai tempat pembuatan senjata api ilegal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 2 orang yang berperan sebagai pembuat dan pemesan senjata api. Polisi menyita sejumlah peralatan mulai dari bor listrik, alat potong besi, alat las hingga komponen senjata api seperti silinder, laras, dan per. Apa? Jelasin. Silinder sama
Berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang diduga merupakan perakit atau pembuat senjata api. Adapun 2 orang tersebut adalah 1 perakit dan 1 pemesan. Apakah ini termasuk home industri atau seperti apa Pak Kasub? Boleh dibilang home industri karena menyatakan sendiri dengan peralatan yang ada, termasuk gerinda segala macam. TNI menggelar gladi jelang perayaan HUT ke-80 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Gladi kotor melibatkan ribuan prajurit dari 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Parade diawali dengan unjuk gigi pasukan TNI. Mulai ketangkasan bela diri tradisional, operasi penyelamatan pasukan khusus, hingga penanganan bencana alam. Acara kemudian dilanjutkan dengan parade alutsista, simulasi jet tempur darat dan udara, aksi penerjun payung hingga manuver pesawat tempur. HUT ke-80 TNI yang digelar di Monas akan dilaksanakan pada 5 Oktober mendatang. Tugas-tugas telah terdengar suara gemuruh dari baik dan 6 support S-27 Tentara Nasional. Hujan deras disertai angin kencang dan butiran es terjadi di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Hujan deras disertai angin kencang dan butiran es terjadi di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Warga semula tak menyangka jika bunyi berisik pada atap warung ternyata butiran es. Butiran es terlihat bersamaan dengan turunnya hujan deras disertai angin kencang. BMKG menyebut hujan es merupakan fenomena cuaca yang kerap terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia, terutama pada masa peralihan musim. Diperkirakan fenomena hujan es akibat cuaca ekstrim bisa terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan, sebagian besar wilayah Jawa dan Papua, Kalimantan Barat, Bali, serta Maluku. Hujan es di Indonesia umumnya terjadi selama masa peralihan musim, yaitu transisi dari musim kemarau ke musim hujan dan atau sebaliknya. Penyebab utamanya berkaitan dengan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus yang merupakan awan pembawa hujan dengan intensitas tinggi sertai angin kencang dan terkadang juga es. Informasi tadi jadi penutup sajian Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa.